Meskipun memiliki ranking FIFA yang masih jauh dari 100 besar, akan tetapi harus diakui kalau timnas ASEAN sekarang yang sedang mekar-mekarnya adalah Indonesia. Ya, di saat tim-tim kuat lainnya macam Malaysia, Vietnam hingga Thailand sedang menurun, Indonesia tampil sebagai penyelamat muka ASEAN di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka wajar jika skuad Garuda kini dinilai sebagai tim terbaik di ASEAN, yang mana itu dinilai dari kedalaman skuad, manajemen, pelatih, pengurus PSSI, serta tentu saja prestasi. Untuk itu wajar saja jika tim Merah Putih sekarang ini mendapatkan banyak atensi dari media-media asing. Salah satu media Vietnam Suha juga menyoroti perkembangan timnas Indonesia dibandingkan dengan apa yang sedang terjadi pada timnasnya. Secara jujur, media tersebut menyebutkan bahwa prestasi yang diraih timnas Indonesia telah membuat Vietnam patah hati. Selain itu, Soha VN juga mengatakan bahwa kondisi timnasnya kini terbilang memprihatinkan. Dengan dua pelatih baru, mereka menilai masih belum ada perubahan positif bagi Vietnam, tak seperti timnas Indonesia. Masalah yang dihadapi oleh Vietnam saat ini adalah pemain yang sudah tua, sementara pemain muda masih belum bisa bersinar. Secara terang-terangan, media Vietnam tersebut menyatakan bahwa sepak bola negaranya sudah jelas kalah dibandingkan timnas Indonesia. Tentu saja hal ini menilik pada 2 poin krusial yang berhasil diraih skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Raihan 2 poin membuat Jay Ises dan kawan-kawan berada di posisi keempat klasemen grup C di bawah Jepang, Arab Saudi, dan Bahrain. Selesai mengimbangi Arab dan Australia, Sintayong juga mengaku hasil yang diraih timnya lebih baik dari rencana. Juru taktik berusia 53 tahun itu juga memotivasi para pemainnya untuk bermain dengan tenang dan memanfaatkan rasa gugup lawan. Sintayong mengatakan bahwa ia menanamkan pemikiran bahwa ranking FIFA hanyalah angka kepada para pemain, sehingga di laga selanjutnya skuad asuhannya bisa lebih optimistis menantang Cina dan Bahrain di bulan Oktober nanti. Sepertinya optimistis itu juga akan bertambah dengan hadirnya pemain keturunan anyar. Diketahui pemain keturunan Belanda Mauro Zilstra mengaku kini sedang menjalani proses naturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Melalui siniar atau podcast Don't Deal, striker berusia 19 tahun itu menyebut proses perpindahan kewarganegaraan sedang berjalan dan tengah mengurus dokumen naturalisasi. Zilstra tentu dapat menambah kekuatan lini depan timnas Indonesia, terlebih untuk jangka panjang mengingat sang pemain belum genap 20 tahun. Postur 188 cm yang dimilikinya juga bisa mendukung tugas Zilstra sebagai juru gedor. Secara statistik, Zilstra juga cukup menjanjikan. Pada edisi kompetisi U21 musim ini, Zilstra sudah mengemas 2 gol dari 2 pertandingan plus 1 assist. Situasi ini dapat meyakinkan pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk memasukkannya ke dalam skuad. Terlebih lagi Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, mengetahui kabar ini, media Vietnam kembali kebakaran jenggot. Dengan statistik cukup apik bersama FC Volendam U21, Suavian menilai bahwa Mauro Zilstra akan menjadi ancaman bagi The Golden Star di Piala AFF yang berlangsung pada Desember mendatang. Sebab itu, Suavian meminta timnas Vietnam untuk segera membenahi lini pertahanan dari sekarang. Di lain sisi, media Vietnam Suha juga mengungkapkan bahwa sebenarnya timnas Indonesia pernah mengalami masa kelam. Masa kelam tersebut terjadi pada 2019 ketika Indonesia tampil buruk di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Di bawah asuhan pelatih Simon McManamy, Indonesia menelan 5 kekalahan dari 5 laga di putaran kedua, di mana Indonesia harus kalah dari Malaysia dengan skor 2-3 dan 0-2, Thailand dengan skor 0-3, Vietnam dengan skor 1-3 dan Uni Emirat Arab dengan skor 0-5. Setelah 5 kekalahan itu, PSSI mendepak Simon McManamy dan menunjuk Sintayong sebagai pelatih. Sintayong pun baru melakoni laga debut sebagai pelatih Indonesia pada Mei 2021 ketika melawan Oman. Namun sayangnya laga debut Sintayong itu berakhir dengan kekalahan 1-3 dari Oman di laga uji coba. Indonesia kemudian menelan 2 kekalahan dari 3 pertandingan berikutnya di bawah kendali Sintayong. Rentetan hasil buruk itu pun membuat Indonesia turun drastis ke peringkat ke-175 di ranking FIFA.
Titik balik kebangkitan Indonesia terjadi pada pertengahan September 2021 saat bertemu Taiwan di laga playoff Piala Asia 2023. Dua kemenangan atas Taiwan membuat Indonesia langsung naik 10 peringkat ke posisi 165 dunia. Setelah dua kemenangan itu, hasil positif terus dituai oleh Sintayong dan anak-anak asuhnya. Indonesia berhasil lolos ke final Piala AFF 2020, 16 besar Piala Asia 2023, hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Terakhir ini Indonesia pun naik ke peringkat 129 dunia berkat hasil imbang kontra Arab Saudi dan Australia. Jika dihitung sejak debutnya, Sintayong telah membantu Indonesia naik 44 posisi dalam kurun waktu 3,5 tahun. Kondisi ini berbanding terbalik dengan yang dialami Vietnam. Dalam 11 pertandingan terakhir, Vietnam kalah 10 kali dan hanya memenangi 1 pertandingan melawan Filipina. Di bawah pelatih Kim Sang-sik, para penggemar Vietnam berharap tim nasionalnya bisa meniru kebangkitan Indonesia. Namun media Vietnam Xua justru menilai sangat sulit bagi The Golden Star Warriors untuk meniru kebangkitan tim Merah Putih. Ya, bagaimana tidak? Pada FIFA Matchday September ini, Vietnam awalnya sangat pede mengundang Rusia dan Thailand untuk bersaing segitiga di Hanoi. Namun, Vietnam justru harus menyerah 0-3 kepada Rusia yang berperingkat 33 dunia dan juga kalah 1-2 dari Thailand yang memiliki peringkat 101 dunia. Hasil buruk itu pun menjadi pengalaman pahit pertama Kim Sang-sik sebagai pelatih baru timnas berperingkat 115 dunia itu. Dari hasil ini pun peringkat FIFA timnas Vietnam turun setingkat ke posisi 116 akibat pengurangan 4,52 poin. Fakta ini menunjukkan bahwa sepak bola Vietnam saat ini justru hanya bisa menurunkan levelnya. Laga yang digadang sebagai persiapan menjelang Piala AFF 2024 nyatanya harus menjadi akhir tragis di bulan ini. Bahkan menurut rencana, Vietnam akan menghadapi India dan Lebanon di FIFA Matchday Oktober. Saat ini, Lebanon yang baru dikalahkan Malaysia di final turnamen Merdeka 2024 berada di peringkat ke-116 dunia, sedangkan India berada di peringkat ke-124. Artinya, dengan memilih kedua lawan itu, Vietnam menurunkan sendiri kelasnya demi meraih kemenangan setelah gagal total melawan Rusia dan Thailand.